Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Ya, sahabat, mengawali untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari Jumat 22 Mei 2020. Kali ini kita awali dari laporan reporter Didik Yudarto dari Suara Sidoarjo. Dari data gugus tugas COVID-19 Jatim, penggunaan masker bisa kurangi transmisi atau penularan. Sahabat, dari hasil penelitian yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, pemakaian masker bisa mengurangi transmisi atau penularan. Ini dikatakan Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Tim Kuratif, dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Menurut Dr. Joni, kalau dalam satu lingkungan atau komunitas ada 60% yang pakai masker, transmission rate-nya yang terjadi hanya 1. Penelitian di pasar, terutama di kerumunan massa, pemakaian masker itu luar biasa pentingnya. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan seandainya dalam satu komunitas itu 60% saja memakai masker itu transmission rate-nya itu hanya 1. Artinya kalau transmission rate-nya 1 berarti hanya tambah 1 malah lama-lama akan hilang. Jadi seandainya 60% saja itu pakai masker, maka transmission rate-nya itu hanya 1. Kalau transmisinya kurang dari 1, maka pelan dan pasti kasusnya akan menurun. Tidak ada penularan lagi. Oleh karena itu, mohon di kesempatan ini, hasil penelitian ini bisa kita pegang, bahwa pakailah masker. Masker penutup hidung, mulut. Bukan penutup mulut saja, penutup hidung, mulut. Jadi dua itu yang ditutup, kemana saja pada saat pandemi ini. Dengan memakai masker aja, kalau semua orang pakai masker 100%, saya yakin transmission rate-nya makin lama makin turun. Kita saat ini kalau tidak salah 1,4. Jadi, mungkin insya Allah kalau pakai masker aktif nanti semuanya pakai masker, keluar pakai masker, maka transmission rate-nya akan menjadi rendah dan kita bisa mengakhiri pandemi ini hanya masker saja. Dari data Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur sampai Kamis kemarin, jumlah total positif 2.942, PDP 5.267, ODP 23.271, dan total sembuh 413. Saya Didik Yudarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Ya, masih dari Suara Sidoarjo bergeser ke Billy Patopoy, bahwa selama Idul Fitri penjagaan pos checkpoint masih berjalan normal. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, Kombes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo menegaskan selama Idul Fitri, petugas tetap melaksanakan penjagaan di pos checkpoint. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan PSBB masih berjalan di Kabupaten Sidoarjo dan penyebaran COVID-19 juga masih sangat tinggi. Untuk proses penjagaan di pos checkpoint masih sama seperti biasanya. Petugas akan tetap melakukan penjagaan di sejumlah pos checkpoint yang ada. Hal ini disampaikan Sumarji saat ditemui pada Kamis malam kemarin. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk tetap mematuhi himbauan yang ada. Pihaknya meminta agar masyarakat tidak mudik, untuk itu dapat melaksanakan lebaran di rumah saja. Untuk silaturahmi bisa dilaksanakan secara virtual atau online. Di sisi lain, pihaknya juga telah menggelar rapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan Idul Fitri, salah satunya tidak menggelar takbir keliling. Selain itu, Imam Hidayat, Kepala Unit Terminal Purabaya juga menjelaskan, sampai saat ini Terminal Purabaya masih tutup sementara, baik untuk bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun bus antar kota dalam provinsi atau AKDP. Sementara itu, untuk saat ini di Kabupaten Sidoarjo sendiri penyebaran COVID-19 untuk ODP sudah mencapai 987 orang, PDP 340 orang, positif COVID-19 386 orang, 36 meninggal, dan 20 pasien dinyatakan sembuh. Untuk Sidoarjo sendiri dari 18 kecamatan, saat ini hanya tersisa 1 zona kuning, yaitu di Kecamatan Jabon. Sementara untuk 17 kecamatan lain sudah dinyatakan sebagai zona merah.
Demikian saya Billy Patopo yang melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dan selanjutnya dari Suara Sidoarjo kita ke Suara Madiun. Ada Ben Chandra, tak ada sholat id di Masjid Agung Kota Madiun, open house juga ditiadakan. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Haji Maidi memastikan Masjid Agung Baitul Hakim tidak dijadikan tempat penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun ini karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, masjid di tingkat kelurahan atau di RT atau RW diperbolehkan menggelar sholat Idul Fitri dengan syarat wajib mentaati protokol kesehatan dan jaga jarak. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan bagi takmir masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri wajib mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kalau mendatangkan imam atau khotib dari luar kota Madiun juga wajib menyertakan surat keterangan sehat bahwa intinya sudah dites dan sehat. Lebih lanjut Maidi menambahkan pelaksanaan open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri juga ditiadakan, termasuk kegiatan halal bihalal di semua jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di kota Madiun. Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 21 Mei sebanyak 1.231 orang dengan resiko. Dengan rincian 1.041 selesai pemantauan, 102 orang tanpa gejala, 87 selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 60 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Madiun selanjutnya kita ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, satu positif, satu lagi sembuh. Kasus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus berubah setelah 4 pasien dinyatakan positif corona. Kemarin ada penambahan 1 pasien positif lagi. Di saat yang sama ada 1 pasien yang dinyatakan sembuh. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan 1 pasien positif baru kemarin berasal dari Kertosono. Pria berusia 43 tahun saat ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Surabaya. Dan hingga saat ini pasien positif belum terdata di Surabaya ataupun di Nganjuk. Hendri menyebut hasil swab pria yang sudah lama tinggal di Surabaya baru diketahui kemarin sore dan semalam. Menurut Hendri, gugus tugas masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ke Surabaya, terutama untuk memastikan apakah pasien baru tersebut masuk pendataan Nganjuk atau Surabaya. Keberadaan pasien tersebut menurut Hendri sama dengan pasien dalam pengawasan atau PDB asal Ngeronggot yang meninggal di Surabaya, yang merupakan warga Nganjuk namun masuk data Surabaya karena tinggal di Surabaya dan bekerja di pabrik rokok Sampurna. Berbeda dengan pasien positif corona yang diketahui kemarin, Hendri memastikan 4 pasien positif corona asal Baron dan Ngeronggot yang diketahui sejak Rabu sudah masuk data Kabupaten Nganjuk dan sudah mendapat konfirmasi dari Pemprov Jawa Timur. Sementara itu, selain 1 pasien yang dinyatakan positif corona kemarin, ada 1 pasien lain yang dinyatakan sembuh dan pasien berusia 45 tahun sudah menjalani 2 kali swab, hasilnya dinyatakan negatif. Dengan hasil tersebut, pasien yang sudah dirawat beberapa minggu di RSUD Nganjuk langsung diperbolehkan pulang. Dengan kesembuhan pasien ke-19, total pasien yang sudah terbebas corona di Nganjuk ada 8 orang. Adapun 16 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Hendri optimis belasan pasien lainnya bisa segera sembuh karena kondisi klinis pasien terkonfirmasi positif semuanya baik, tidak memiliki keluhan sakit yang berat, dan berharap semua pasien bisa sembuh dan kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Secara ekonomi, Kevin. Purna Pacifica Kabupaten Gresik kembali menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga Gresik yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19. Sejumlah 30 paket sembako telah dibagikan kepada warga Gresik di daerah Jalan Kartini, Jalan Proklamasi, Jalan Sutomo, dan Jalan Protokol lainnya. Pembagian sembako bahkan sampai ke Komplek Gresik Kota Baru. PPI Gresik hari ini kita lagi ini Mas, bagi-bagi hasil donasi tahap 2 begitu. Jadi kemarin alhamdulillah dapat donasinya sekitar 3 juta sekian yang akhirnya dibelikan sama teman-teman PPI Gresik, sembako berupa sembako yang akhirnya dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan begitu. Semoga dengan bantuan ini masyarakat yang kurang mampu tadi akhirnya terbantu. Akhirnya lebih terbantulah urusan dapur mereka
Yusril selaku koordinator gerakan PPI Sigap COVID-19 juga ikut menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan yang ada terkait pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik untuk menekan penyebaran COVID-19. Patuhi PSBB ya, yang artinya beberapa hari ini kita lihat Gresik semakin ramai dan lonjakan kasusnya pun, case-nya pun semakin tinggi, yang artinya tolong dipatuhi ya, kalau tidak ada urusan penting-penting dipatuhi aja lah di rumah dulu gitu loh, PSBB dipatuhin seperti itu. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 94 orang, PDP 196 orang, ODP 1163 orang, dan dinyatakan sembuh sebanyak 12 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Selanjutnya kita ke Mahardika Kota Blitar. Ada Kirana Nisa bahwa pemerintah Kota Blitar bagikan bantuan tahap kedua untuk pekerja yang terdampak wabah corona. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP kembali menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak wabah corona. Secara bertahap pembagian dipusatkan di kantor dinas setempat dan dinas terkait lainnya mulai Kamis 21 Mei 2020. Suaryono, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Blitar mengatakan penyerahan bantuan ini merupakan program pemerintah kota untuk meringankan beban pekerja terdampak virus corona. Sebagian pendataan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta kecamatan dan kelurahan. Pada penyaluran tahap kedua ini terdapat 1.400 penerima. Jumlah ini bertambah dibanding tahap pertama sebanyak 940 penerima. Terdiri dari pekerja seni, ojek online, pegawai hotel, restoran, dan lainnya. Bantuan masih berupa sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, kecap, gula, mie instan, dan telur. Suaryono menegaskan penyaluran bantuan dipusatkan di dinas setempat dan sebagian di dinas terkait. Pekerja bisa mengambil secara mandiri atau melalui koordinator dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Penyaluran ditargetkan rampung Jumat 22 Mei 2020. Ini kan dibagi ada dari dinas tenaga kerja, dinas pariwisata, kemudian juga yang lewat kecamatan kelurahan itu, terus kemudian nanti ada yang lewat dinas koperasi dan UKM dan dinas ketahanan pangan, tapi yang dua itu nanti penyalurannya karena per hari raya. Suaryono menambahkan penyaluran bantuan akan dilakukan sebanyak 3 kali mulai bulan April sampai Juni 2020. Terkait rencana penambahan frekuensi penyaluran bantuan, menurut Suaryono tergantung dengan kekuatan anggaran pemerintah Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke Ica Puspita bahwa wabah corona tidak mengganggu pelayanan kesehatan ODGJ di Kota Blitar. Selengkapnya bersama Ica. Sobat, meski tengah menghadapi wabah corona, pemerintah Kota Blitar tetap berupaya optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan untuk orang dalam gangguan jiwa ODGJ, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Blitar dibantu puskesmas di masing-masing kecamatan. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, dikonfirmasi Kamis 21 Mei 2020 mengatakan, pelayanan kesehatan untuk ODGJ tidak terganggu selama wabah corona. Seluruhnya dipusatkan di puskesmas yang memiliki poli jiwa, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Namun Didik menyebut terdapat beberapa pelayanan yang kini dialihkan ke jalur online. Misalnya pelayanan kesehatan psikologi ODGJ bersama spesialis psikiatri dari Rumah Sakit Jiwa RSJ Lawang Malang. Selain kesehatan psikologi, layanan posyandu kesehatan jiwa di masing-masing kecamatan sementara juga vakum. Nah, yang 1 bulan sekali itu mendatangkan spesialis jiwa. Jadi pelayanan jiwa tidak putus. Didik mengaku tidak bisa merinci jumlah ODGJ se-Kota Blitar, namun angka persoalan kondisi kejiwaan mencapai 800-an orang, terdiri dari orang dengan masalah kejiwaan ODMK dan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, bergeser ke Pamekasan, ada Arifin dari Lalita FM Pamekasan. Bupati Pamekasan sebut pandemi COVID-19 merupakan hidup normal baru. Arifin. Kerabat Bupati Pamekasan, Badrut Tamam menyebut hidup di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hidup normal baru, di mana setiap orang harus menggunakan masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Hal tersebut harus diikuti bersama sebagai bagian dari protokol COVID-19. Menurut Badrut Tamam,
kondisi saat ini tidak akan menghalangi kinerja pemerintahan dalam komitmen pengabdian dirinya bersama Wabub Rajai dan seluruh pimpinan di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan kabupaten hebat. Di samping itu, tahun 2020 Bupati bilang seharusnya sudah gaspol, tetapi lantaran adanya COVID-19 ini, semua agenda banyak yang ditunda dan saat ini tengah fokus dalam penanganan dan penanggulangan virus asal Wuhan itu. Kita sekarang bertemu dengan situasi hidup normal baru. Hidup normal baru itulah masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan, new normal baru. Kehidupan normal baru yang harus kita ikuti bersama sebagai bagian dari protokol COVID. Dan ini semua tidak akan menghalangi kinerja pemerintahan, komitmen saya dan Pak Wabub, komitmen Pak Sekda dan seluruh aparatur untuk kemudian berjuang semaksimal tenaga. Sebagai informasi, pertanggal 21 Mei 2020 kemarin, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mengalami penambahan kasus terkonfirmasi positif corona. Total ada 14 orang, 2 diantaranya meninggal dunia, 6 orang dinyatakan sembuh dan 6 orang lainnya masih menjalani perawatan. PDP berjumlah 39 orang dan ODP 10 orang. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin Ya, masih dari Realita FM Pamekasan, kita ke reporter Holik Maulidi. Bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, Pemkab Pamekasan himbau masyarakat Pamekasan sholat Id di rumah. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan menghimbau kepada seluruh masyarakat Pamekasan agar melaksanakan sholat Id di rumah. Selain untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19, juga tidak menambah keresahan masyarakat sehingga dapat menjaga hari yang fitri pada hari kemenangan nanti. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pamekasan Toto Hartono menyampaikan, secara nasional sudah ada himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Id di lapangan, dan Pemkab Pamekasan telah mengikuti himbauan itu demi tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Pamekasan, utamanya yang kondisi kesehatannya kurang sehat. Ya, secara nasional ada dan kita mengikuti himbauan itu. Jadi satu himbauan pertama itu melaksanakan sholat di rumah. Sholat di rumah. Ya, kita seperti itu. Ya, kita tidak ingin kemudian di masjid maupun di tempat lain jadi sumber penyebaran yang baru. Jadi sudah ada surat dari Masjid Agung, mereka akan melaksanakan sholat. Kita himbau bahwa protokol COVID tetap dilaksanakan. Masuk ke masjid, cuci tangan, disinfektan, jaga jarak, masker. Toto menambahkan, meskipun Masjid Agung Asyuhada Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa nantinya akan tetap melaksanakan ibadah sholat Id, namun Pemkab Pamekasan menghimbau agar tetap mengikuti protokol COVID, yaitu ketika akan menuju tempat sholat harus mencuci tangan, disemprot disinfektan, menjaga jarak, serta memakai masker. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, selanjutnya ke Persada FM Kabupaten Blitar ada Ari Kusuma, antisipasi penyebaran corona. Kemana Kabupaten Blitar himbau umat muslim tidak adakan kegiatan takbir keliling. Ari. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Masadi menghimbau kepada seluruh umat muslim di tengah pandemi corona supaya tidak mengadakan kegiatan takbir keliling. Upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona. Mengingat pelaksanaannya mengundang kerumunan massa, maka agenda itu ditiadakan dan disarankan menggelar takbir di musola atau masjid setempat. Selain itu, ia juga meminta masyarakat manakala melaksanakan takbir di tempat ibadah tetap memperhatikan protokoler kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak fisik minimal 2 meter, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengurangi berjabat tangan. Kita menjaga diri diawali dari pribadi, kemudian orang-orang terdekat, keluarga kita, kemudian lingkungan, insya Allah dengan semua berdisiplin untuk komitmen menjaga kita bisa melalui musibah ini dengan baik. Jamil menambahkan, berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, masyarakat diminta menjalankan ibadah maupun kegiatan keagamaan dan silaturahmi diutamakan di tempat tinggal masing-masing. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Risma Erina. Di tengah pandemi corona, siraman Pusaka Gong Kiai Prada 1 Syawal 1441 Hijriah tetap berlangsung namun terbatas.
Prosesi siraman gong Kiai Prada atau siraman Mbah Prada merupakan upacara tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Sutojayan. Agenda itu dilaksanakan setahun 2 kali, yakni setiap tanggal 12 Rabiul Awal dan 1 Syawal di alun-alun Ludoyo. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Agus M. Setiawan mengatakan, tradisi siraman Mbah Prada di tengah pandemi corona tetap berlangsung seperti tahun sebelumnya. Namun, tata cara pelaksanaannya dirubah sesuai peraturan dari protokol kesehatan. Di antaranya tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, dan dilakukan secara terbatas agar tidak mengundang kerumunan massa. Agus berharap masyarakat tidak ikut menyaksikan upacara memandikan gong Kiai Prada pada 1 Syawal mendatang. Jika masih ditemukan adanya pengunjung yang nekat memasuki area prosesi, maka petugas terkait akan menindak secara tegas. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2020. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.